Jadi selamat malam, selamat lagi teman-teman. Selamat malam, sahabat Expo Cryptopedia dan juga teman-teman di sini semua yang sudah sempatkan waktunya hadir bersama kita. Ada Mas Heri, ada Mas Tri, ada Kak Sherlyn, ada Putra, ada sama Mas Rey juga ya. Malam hari ini kita akan bahas simpel tentang sebuah utilitas sebuah token yaitu liquid staking, di mana token ini bisa kita jadikan sebagai media atau sarana untuk kita berinvestasi jangka waktu yang cukup yang agak panjang ya, maksudnya dengan long term investment gitu teman. Jadi bukan short term. Kalau short term kalian bisa main di trading ya teman. Jadi ini untuk kita ubah dulu mindset kita ke yang long term gitu kan teman. Oke, sekarang mungkin aku tak cari dulu untuk hanya dulu untuk yang apa sih itu liquid staking. Mungkin aku supaya teman-teman juga kita ada gambaran dulu ya, teman, apa itu liquid staking. Paling enggak kita refresh lah tentang apa itu sebuah liquid staking itu gitu teman-teman ya. Bentar aku cek dulu. Kok hilang ya? Oke, nggak apa-apa sih. Nanti kita ngobrol aja ya di sini teman-teman. Jadi pertama liquid staking itu apa sih gitu kan? Liquid staking itu adalah sebuah token yang diterbitkan oleh sebuah project atau protokol sebagai pengganti token yang kalian taruh atau kalian staking di sebuah protokol tersebut. Sebagai contoh nih, kalian punya token ETH misalnya. Kemudian kalian taruh di sebuah project atau protokol, bahkan atau ke node validator gitu kan. Itu namanya stakingnya. Tapi kalau di liquid staking itu ada sedikit perbedaan antara staking yang informal tadi, konvensional tadi gitu kan. Jadi liquid staking nanti akan kita taruh token kita ke sebuah project atau protokol, nanti kita akan diganti sebagai token penggantinya yaitu token liquid staking atau LST, itu sebagai underlying token yang kita taruh, plus kita akan juga menerima yield atau bagi hasil dari liquid staking token tersebut gitu kan. Jadi otomatis liquid staking tersebut akan mengakumulasi atau apa namanya itu ya apa ya mengcompound ya atau compounding yield sekalian di dalam liquid staking token tersebut. Seumpama kalau liquid staking itu 1 tahun kita dapatkan API 10% misalnya, otomatis pada 1 tahun itu token kita akan bertumbuh senilai 10% gitu teman. Itu terlepas dari harga dan juga valuasi pada saat itu ya teman. Jadi intinya liquid staking ini akan menumbuhkan aset kita senilai jumlah yang yield yang ditentukan ya. Kan setiap project masing-masing berbeda. Kalau kita taruh Ethereum, kita dapat yield up to sampai 4% per tahun. Kalau kita taruh apa namanya itu token kita Gnir misalnya atau Solana misalnya itu ada yield 8% per tahun. Jadi macam-macam gitu. Jadi nanti tergantung dari teman-teman semua mau taruh di uh, protokol mana, tergantung dari blockchain ataupun token koin yang kalian taruh ya. Kalian miliki sama nih. Aku punya token ETH misalnya, ada kita taruh di terserah mau ditaruh di Lido Finance atau Metapool juga ada yang di token NIR apa ETH gitu kan. Kalian bisa taruh di sana gitu kan. Nah, sembari kalian taruh, kalian akan dapat pengganti token yaitu LST. Kalau di Lido Finance itu kalian akan mendapatkan token STETH gitu kan. Nah, STETH ini harganya nggak 1 banding 1 teman-teman dengan Ethereum. Misalnya kalian taruh 1 Ethereum, kalian nggak bakal dapat token STETH gitu kan. Tapi yang kalian dapat adalah 0,8 berapa gitu kan STETH, di mana setiap apa namanya itu protokol itu mempunyai range sendiri-sendiri. Di mana token STETH itu sudah mempunyai likuiditas sendiri teman-teman. Jadi kalian pada saat butuh dana setiap saat token itu bisa kita jual. Itu namanya liquid ya. Jadi benar-benar liquid banget gitu kan. Itu sih teman-teman. Sekarang yang kedua adalah bagaimana sih kita bisa nih mendapatkan atau memaksimalkan earning dengan liquid staking token tersebut gitu kan. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ya staking tadi, kita biarin di wallet otomatis kan kita akan tumbuh nih aset kita kan. Kemudian yang kedua adalah kita bertindak sebagai liquidity provider di mana token liquid staking itu yang kita taruh di wallet itu kita pairingkan atau kita pasangkan dengan token US dollar misalnya atau USDT atau USDC atau token native lagi ya, terutama STETH dipasangkan dengan ETH ataupun NP ETH punya Metapool dipasangkan dengan ETH-nya. Itu juga bisa. Jadi
kita bisa pairingkan token itu untuk apa? Untuk mendapatkan tambahan berupa APR atau APY, yield lagi gitu. Jadi ada double yield nanti kita terima pertama staking yang tadi plus yield yang diperoleh dari pairing token tersebut ya, yang kita tahu sebagai liquidity provider. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita taruh nih token kita sebagai jaminan. Dimana kalau kita taruh token kita liquid staking sebagai jaminan, otomatis kita akan mendapatkan tambahan yield lagi nih dari protokol lending and borrowing tadi kalau kita pakai jaminan ya. Itu teman-teman. Jadi itu tujuannya untuk memaksimalkan profit. Plus kalau di lending and borrowing tadi liquid staking token kita itu kita bisa pakai untuk strategi nih long ataupun short gitu kan. Dimana pada saat harga tinggi kalian tetap bisa akan mengikuti atau masuk market gitu kan. Begitu juga pada saat harga rendah gitu kan kalian bisa tetap ikuti masuk market. Jadi itu nanti strategi lending and borrowing yang berbeda teman-teman yang kita terapkan gitu kan. Tergantung dari investment plan kalian, tergantung dari modal yang kita taruh gitu kan, tergantung juga kondisi market juga. Kalau mau masuk silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu teman-teman. Itu sih dari kegunaan dan fungsi liquidity-nya untuk fungsi utility untuk token liquid staking. Terus sekarang kita ingin coba untuk gimana untuk mempraktekkan ya, untuk mendapatkan tambahan nih, tambahan APY atau tambahan liquid staking tadi ya, dari liquid staking token dapat apa? Yield tadi ya. Mungkin yang pertama, aku kan pakai jaringan apa namanya tuh Ethereum teman. Jadi mohon maaf, jadi aku pakai di jaringan Ethereum. Nanti kalau teman-teman pakai di jaringan ETH, di jaringan Arbitrum ataupun Optimism ataupun blockchain yang lain itu bisa. Mungkin di Bang Heri di jaringan Cyber ada nggak DeFi-nya Mas Heri? Atau liquid staking-nya gitu? Ya, kita ada liquid staking-nya tapi partner sama Puffer, Mas Eko. Puffer ya. Puffer Ya, itu ya. Oke, Puffer, oke, oke. tulisannya Oh, Puffer. Oh, Puffer bukan itu Puffer yang ya. ya Oke, oke. bukan Puffer tapi Puffer itu yang Puffer, ini Puffer ada ya. teman kita yang Lutfi namanya, dia juga mod di situ. Oh, keren, keren, keren. Iya. Gak ada yang sini aja sekalian. Supaya nanti bisa gitu kita berapa berdiskusi atau anu. Iya, Oke, kalau iya. dari Om Heri sendiri dari segi Puffer tadi gimana menurut Om Heri untuk liquid staking-nya kayak gimana? Model kerjanya terus apa aja utilitas yang bisa diterapkan di sana gitu. Kalau di situ secara garis besar mirip Mas, kalau misalnya satu ETH-nya itu tidak ini ya, tidak setara dengan satu gitu. Tapi di situ em, saya nggak begitu ngikutin sebenarnya untuk yang liquid staking-nya di ETH karena jaringan gas fee-nya cuman pilihannya cuman Ethereum network aja satu. Jadi Oh sekali gitu pencet ya. tombol Oke, oke. tempo hari itu saya mau coba kan eh, sekali mencet tombol pada saat itu tuh 30 sekian dolar Mas. Jadi itu Nanti di cukup jaringan ini Ethereum mainnet berarti itu ya. mainnet ya mainnet Mas. Jadi itu Mainnet ya. cukup menjadi satu tantangan kan kalau misal liquid stakingnya hanya satu opsi networknya. Kalau Ethereum mainnet agak berat. Oh gitu ya. Oke, oke. Jadi Iya, emang harus iya yang dipertimbangkan kami matang-matang ya kalau di jaringan Ethereum ya. iya yang kami pantau yang join itu ya benar-benar kayak whale gitu yang punya ETH-nya banyak yang tidak begitu membutuhkan gas fee gitu. Tapi yang Oke, oke. sepengetahuan saya yang kami lihat kan biasanya yang ikut liquid staking itu mereka cenderung tidak begitu aktif untuk mengikuti market. Mereka tipenya yang long term holder gitu Mas. Mm, mm, mm. Karena kan Iya sih. ya mereka lebih milih untuk diem di situ aja gitu. Sebagai untuk nikmatin Mm. yieldnya lah gitu kira-kira Mas. Oke, ini sudah screen saya kelihatan ya Om ya. Kelihatan Mas. Oke. Eh, Tadi kan kita bahas liquid di sini aku punya slide tapi tentang DeFi ya lebih ke arah lebih umum lagi teman-teman mungkin nggak apa-apa nanti kita bahas sedikit karena kan liquid staking juga itu ada unsurnya keterkaitan dengan DeFi. Berarti DeFi itu adalah decentralized finance teman-teman. Jadi kita juga bisa sebagai bertindak sebagai seorang per orang untuk bisa bertransaksi atau berselancar di dunia Web3 dengan DeFi tanpa ada
intervensi dari entitas manapun gitu kan, baik dari lembaga keuangan ataupun bank juga gitu kan. Jadi sifatnya desentral tadi. Jadi teman-teman bisa bertindak sebagai seorang nasabah itu atau sebagai seorang user itu bertindak sendiri nih untuk mengkontrol ataupun menaruh aset kalian di device tersebut tanpa ada keterlibatan dari orang lain gitu kan. Terus secara harfiah untuk DeFi ya, cara kerjanya kayak gimana? Caranya kayak gini teman-teman. Jadi kalau semua DeFi itu kalau CeFi atau Centralized Finance itu kita butuh yang namanya satu entitas ya untuk bisa bertransaksi dari kita kirim dari A ke B itu butuh ke sini dulu, dari A ke C ini ke sini dulu. Sedangkan kalau untuk yang DeFi kita full semuanya peer to peer bisa kita transaksikan ya. Jadi kita bisa kirim dari New York ke misalnya ke Jakarta gitu kan. Langsung dari peer to peer kita bisa kirim orang. Keterlibatannya apa? Hanya satu yaitu blockchain yang terlibat untuk memproses transaksi itu. Jadi sangat simpel dan sangat desentral banget gitu kan, sangat private juga dan juga transparan serta aman gitu ya. Kalau kita bertransaksi di protokol DeFi. Nah sekarang kita menuju ke tadi liquid staking teman-teman ya. Di sini ada beberapa sih protokol-protokol DeFi ya. Ada macam-macam tadi ada lending and borrowing sudah tak sampaikan, ada stablecoin, gitu, ada DEX juga, ada aset manajemen lah. DeFi liquid staking itu masuk di dalam aset manajemen ini. Jadi kita bisa memanage aset-aset kita dengan liquid staking untuk jangka panjang tentunya teman-teman. Kemudian yang satu lagi kita next lagi ya. Nah, sekarang multi-chain liquid staking DAO ya. Sorry ini kan iklan ya. Kita lagi baca. Nah ini liquid staking. Apa sih? Tadi kan liquid staking sempat tak singgung sebentar ya. Jadi liquid staking itu memungkinkan pengguna untuk menaruh aset kripto sambil tetap mempertahankan likuiditasnya dan menerbitkan dengan menerbitkan token pengganti yaitu LST yang saya sampaikan tadi, kemudian kita tetap mendapatkan yield-nya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan likuiditas token tersebut plus kita juga punya nih mendapatkan yield-nya tadi, teman-teman seperti itu ya. Nah, ini sekilas saja tentang pendirinya Metapool. Kemudian, nah sekarang fitur-fiturnya untuk liquid staking itu, nah ini cara kerjanya kayak gini teman, simpelnya kayak gini ya. Kita sebagai pemilik token native, contohnya adalah ada Ethereum, ada misalnya ada ICP, atau ada Pung Solana ataupun NIL, kita stake di sini ke protokol staking ya, kalau bisa kadang kita boleh kan. Kemudian ini protokol ini akan mendelegasikan token yang kita tandai ke validator, dan validator memproses transaksi di blockchain akan mendapatkan protokol fee, dan protokol fee ini akan masuk ke apa namanya itu protokol ataupun apa liquid staking protokol ya. Kemudian yield dibagikan ke kita sebagai pemilik token tadi. Jadi secara apa rule-nya itu seperti ini teman. Jadi kita taruh token asli, kita delegasikan token tersebut melalui ini protokol Metapool ini, kemudian kita taruh protokol features kita distribusikan ke user. Nah, ini prinsip kerjanya untuk liquid staking seperti ini. Ya, kemudian nah, utilitasnya apa aja ya? Yang pertama kita bisa jual setiap saat. Kenapa? Karena benar-benar liquid ya teman-teman. Jadi kita bisa jual token-token tersebut di jaringan macam-macam ya. Kalau kan di Ethereum, ngomong di Ethereum. Kalau di ini ya ada di NIR juga ada, di mana? ICP juga ada. Jadi kita bisa jual setiap saat gitu. Kita unstake, kita jual itu boleh sama aja teman-teman ya. Kemudian bisa jaringan liquidity provider tadi tak sampaikan juga. Kemudian apalagi kita bisa jadikan jaminan juga di DeFi, di apa kayak lembaga keuangan atau lending and borrowing tadi, simpan pinjam gitu kan, atau gadai lah kalau lebih tepatnya kalau itu nyata gitu kan. Kemudian ada lagi tidak perlu masa tunggu kalau pada saat kita unlock gitu kan. Kenapa kita bisa jual swap langsung kan? Itu fungsinya lebih detail seperti itu. Nah, sekarang kita coba apa namanya tuh praktekkan ya untuk kalau kita liquid stacking itu kayak gimana aja. Di sini saya coba akan dipraktekkan di lending borrowing ya teman-teman. Kita bisa lending borrowing supaya buruh finance. Soalnya aku pakai di sini kebanyakan teman selama ini kan. Nah, token liquid stacking tadi, pasti dia ada kerjasama sama sebuah project lain ya. Kayak tadi kan aku sebutkan ada Metapool yang aku pakai ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi di sini token STNIR adalah token liquid stackingnya Metapool. Jadi
dia atau Metapool itu bisa kerjasama sama project ini, Buru Finance. Jadi kita bisa menaruh token liquid staking ini sebagai jaminan di sini dengan tambahan ada yield juga ya. Suplai APY sekitar segini walaupun nggak gede, gitu. Emang kita udah dapat gede juga di situ kan, 0,01% per tahun. Tapi kita bisa gunakan token kita daripada kita jual kalau kita butuh setiap saat. Itu kita bisa pinjam nih. Kita taruh extender di sini, kemudian kita pinjam. Nah, dengan bunganya berapa? Bunganya cuma segini teman-teman, 0,09 per tahun. Cukup ringan banget gitu kan. Pada saat harga jatuh, otomatis kalau kita kan sekarang kan anggapnya harga SDN kan sekarang ada 7,75 nih. Nah, kita pinjam sekarang 100 dolar dalam bentuk token ini. Nah, nanti pada saat harganya jatuh ke 6 misalnya, otomatis nilai pinjaman kita ikut turun gitu teman. Jadi kita bisa bayar senilai aset saat ini gitu loh. Kalau pada saat harga 6 ya kita bayar dengan harga 6 gitu kan. Bukan harga yang tadi kita masuk 7,75. Itulah keuntungan liquid staking ya. Kita bisa manfaatkan di situ. Nah, sekarang tadi ada apa namanya tuh apa ya? Liquidity provider itu apa? Ya, kalau liquidity provider itu kita bisa menuju ke DEX namanya decentralized finance atau decentralized exchange gitu ya. Jadi kita bisa menaruh pairing token kita nih. Nah, sebagai contoh di sini aku kemudian pakai jaringan NIR. Kita bisa ke earn di sini. Kemudian kita bisa klik aja farm. Kita pilih token liquid staking kita di situ. Misalnya kita pakai STNIR gitu ya. Nah, ini kita bisa pairingkan di sini. Nah, STNIR dengan satu token lain, misalnya ini ada token Emidal ya. Kita akan mendapatkan tambahan yield nih berupa apa? Berupa ini teman-teman. 73% per tahun. Nah, berupa apa rewardnya? Berupa token. Nih, di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya, teman-teman ya? Kelihatan ya? Jadi tokennya itu berupa apa APR-nya berupa token NIR teman-teman yang akan didistribusikan ke kita. Itu tambahan ya, tambahan yield selain kita dapat APY berapa persen tadi 8% per tahun, plus kita dapat ini 73% per tahun APR-nya. Tapi ya harus kita punya dua token nih, yaitu token MBDAO sama token STNIR Liquid Staking tadi gitu. So, mau kita punya 100 dolar token STNIR, otomatis kita harus pairingkan 100 dolar berupa token MBDAO, kita beli di sini juga bisa. Habis itu kita klik, kita connect wallet gitu ya, kita bikin add liquidity, habis add liquidity saya kita connectkan dulu aja ya. Oke, kita connectkan dulu. Nah, kita klik add liquidity ini, otomatis nanti kita akan add liquidity lagi. Nah, kita punya token misalnya 100 MB, 100 dolar senilainya, juga nirnya. Nah, kita otomatis ya, dia teman-teman di sini otomatis kalau semua kita punya 10 nir, 10 SN ini kan senilai 70 dolar ya. Iya, 70. Tanggal 10 SN nir. Kita dapat harus punya token MBDAO segini, baru kita pilih add liquidity, otomatis nanti kita dapat token LP ya. Kita dapat token LP, habis itu token LP-nya kita masukkan ke sini, farm now. Nah, kita klik di sini untuk mendapatkan APY 70% ini. Jadi itu salah satu cara untuk bisa kita memaksimalkan token liquid staking tadi, teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi setiap project, setiap protokol itu akan menampilkan perbedaan masing-masing ataupun utility-nya masing-masing, teman. Kalau di Metapool ini dia bikin lagi kerjasama sama Refinance yang ada di sini, ini Refinance, dia menambahkan utility yaitu berupa liquidity provider dengan imbal hasil cukup menarik yaitu 70% per tahun. Gitu, tuh. Jadi ini sudah ada 300 NIR per week ya untuk di farming ya kita. Itu selain tadi ya ada dua ya, ini sudah liquid staking di Lending and Borrowing, kemudian kita add liquidity juga provider. Selain itu yang ketiga adalah tadi menaruh di wallet ya, kita diamin aja otomatis kan bertumbuh ya. Jadi itu teman-teman untuk utility liquid staking ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman semua sebelum kita menuju ke teman-teman yang lain untuk present. Kak Sherin, Kak Tri, Kak Eri, atau Kak Putra, Mas Rey, ada yang disampaikan? Oke, kalau nggak ada kita menuju ke Mas Heri nih, terkait cyber Mas Heri. Mungkin kalau Mas Heri bisa sharing screen, boleh Mas Heri, silakan. Tentang cyber, Mas? Boleh, nggak apa-apa, kita free aja. Iya, kalau tapi saya ada satu ini, Mas. Kalau misalnya nih, Mas, itu tadi kan ada LP ya.
kalau kita pairingin dia kalau misal ikut stakingnya. Misal tadi saya Iya, lihat ada betul-betul. Jauh sama Estinir gitu kan ya. Betul. Eh Aku buka dulu lagi ya halamannya ya, ya, supaya jelas ya. Ntar aku share screen lagi. Oke, yang ini kelihatan Mas? masih masih ya. Eh, Iya, kelihatan ya? Sorry. ya, udah Mas. Oke, nah, ya gimana? Kalau misalnya kita buat dia Oke. pairing, berarti kan Mm-mm. eh, dia akan yang pairing nih berarti kan ada dua currency itu ya Mas ya. Mm-mm, ada currency. Heeh. Ada dua currency dijadikan satu. Berarti kan kalau misalnya salah satunya berfluktuasi, yang satunya naik, satunya turun, Mm. berarti dia ngimbangin gitu kan Mas ya? Ya, dia otomatis akan mengimbangi, Mas. Nah, tadi kan di sini kan Mengimbangi ya. kita coba cek ya, kita add itu Ya. di sini. Pada saat kita Hmm. tekan angka apa ini 100 gitu ya. Nah, otomatis kan dia otomatis set nih kan. Nah, nanti Ya. pada saat sudah kita bikin token LP-nya, otomatis dia Ya. akan mengimbang sendiri untuk menyetarakan valuasinya masing-masing. Supaya Oke. ketemu misalnya kalau harga token ini naik gitu kan, otomatis kan sinirnya akan Ya. berkurang ini ya token, tapi si Ya. EBITDA-nya akan nambah. Seperti itu sih. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya nanti kita pecahin lagi, berarti dia akan mengikuti harga yang real time pada saat kita pecahin lagi ya Mas ya? Mhm. Betul, 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 Mas. Oke. Oke. Cuma kan yang jadi anehnya kan ini kan ada sudah kelihatan sini untuk simulasinya tadi kelihatan nggak simulasi tadi Iya. ya? Iya. Benar. Benar. Benar Coba Mas. Benar. kelihatan nggak sih? Di sini nggak kelihatan ya Mas ya? Tadi aku sempat lihat kalkulator di mana tadi? Bentar. Ada simulasi nggak tahu. Jadi ini sudah ada sekitar 200 300 nir ya, Iya. 300 nir itu bukan dolar ya. Iya. 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 Itu 300 nir yang di apa namanya tuh didistribusikan tiap minggu ya. Gitu. Saya extender ya. Tapi itu dia Di fleksibel ya Mas ya, sini sistemnya Mas ya? beda ya. Fleksibel Fleksibel kapan ya aja Mas ya? bisa keluar kok Mas. Kapan aja bisa Oke. take out ya kalau jadi kalau pada saat bikin keluar ya enggak apa-apa. Kita kita itu cara keluarnya gimana? Ya, ada dua Hmm. step ya, Mas Arya. Jadi pertama kan kita kan tadi kan sudah bikin LP nih. Nah, LP token ini kan, LP2 Ya. extender gitu kan. Nah, pada saat kita klik farm di sini otomatis kan yang dimasukkan ke sini adalah token LP token ini. Nah, LP token ini Ya. nah, pada saat kita masukkan, otomatis kita keluarkan dulu LP tokennya dari farm. Habis itu LP token kita remove liquidity lagi, mengeluarkan jadi memisah tokennya ke LP DAO sendiri, SND sendiri gitu kan. Baru kita mau jual silakan gitu Mas. Jadi bisa nggak ada jangka waktunya kok, kapan aja bisa keluar. Ini Ya. Ya. untuk yang liquidity provider gitu. Baik, baik. Oke Mas Heri, kita Ya. kembali ke yang tadi ya, cyber ya. Ya, boleh. Aku ada pertanyaan sih. Ya, boleh Mas. Untuk cyber ini gitu ya Mas Heri ya. Ya Mas. Apakah ini possible buat teman-teman yang ada di sini untuk bikin akun cyber, sorry, apa namanya? Linktree ya, Linktree Hmm. Ya. untuk personal gitu bisa ya? Harus beli tokennya dulu Oh, atau harus enggak, beli enggak, NS-nya enggak, dulu dan enggak Mas. Jadi sebenarnya, lain-lain? Mungkin caranya kayak gimana, Mas? jadi sebenarnya Selesai. Cyber dan Linktree itu sebenarnya sekarang udah pisah nih Mas. Maksudnya dulunya Linktree ini eh, Mm-mm. berada merupakan salah satu produk cyber. Tapi sejak cyber ini em, punya layer 2 mainnet, yang cyber ini fokus dia untuk Mm-mm. mengembangkan ekosistem di mana mereka menyasar em, developer, builder atau project yang mau membangun aplikasi sosial untuk di Web3. Nah, sejak mainnet tersebut, Linktree ini dikeluarkan dari cyber dan memiliki tim mandiri sendiri. Tim mandiri sendiri maksudnya Mm-mm. ya developernya sendiri, tim marketingnya sendiri, dan lain-lain. Tapi Linktree ini sebenarnya tidak tidak bertujuan untuk menghasilkan profit untuk cyber atau untuk Linktree sendiri. Jadi sebenarnya nantinya pada saat tertentu Linktree ini akan dikembalikan ke komunitas untuk dipergunakan secara free, dan sekarang pun kan Mm. free lah Mas untuk digunakan. Jadi kalau misalnya
ada yang ingin membuat profile, Linktree profile, sebenarnya itu prosesnya free, gratis. Jadi kita kalau kalau misalnya kita memiliki Cyber ID, username di Cyber, ya kita bisa menggunakan nama username di Cyber itu sebagai perpanjangan nama di Linktree profile personal kita untuk yang pribadi nih Mas. Tapi sebenarnya tanpa Cyber ID pun kita bisa buat Linktree profile personal tersebut. Nah, kalau yang eh, bagusnya sebenarnya adalah em, manfaat yang utamanya adalah untuk organisasi atau project. Jadi kalau misalnya kita sudah punya Linktree personal, kita bisa menambahkan organisasi di bawah Linktree personal tersebut. Misalnya Mas Eko, misalnya sudah punya Linktree personal atas nama Mas Eko pribadi. Mas Eko bisa menambahkan em, project yang Mas Eko punya atau organisasi apapun yang Mas Eko punya di bawah Linktree personal tersebut. Yang Linktree organisasi ini em, akan memiliki ini fitur untuk diverifikasi. Jadi verified seperti yang saya cerita tadi nanti ada tentang emasnya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya Linktree ini impersonator gitu kan, apa kayak scammer gitu. Jadi orang akan lebih yakin dan tidak takut lagi kalau misalnya untuk mengklik link yang ada link di Linktree organisasi tersebut, scam atau tidak, gitu kira-kira Mas. Nah, yang di tapi si tim Linktree ini dia berusaha untuk memasukkan segala unsur Web3 di dalam Linktree tersebut. Makanya ada beberapa bagian di Linktree tersebut itu yang memang kental dengan Web3 lah. Contohnya kita bisa masukin link coin market cap kalau misalnya kita punya token gitu kan. Langsung tuh ada harga tokennya berapa atau misalnya link ke Medium, forecast, events, macam-macam itu Mas. Secara tampilan untuk editing memang kurang begitu user friendly, saya harus akui. Tapi saya ada buat video tutorial. Jadi bisa mudah untuk dimengerti bagaimana cara untuk mengcustomize Linktree profile tersebut. Tapi kalau yang saya pribadi merasa yang Linktree organisasi lebih memiliki fungsi lebih dominan ketimbang yang personal. Tapi kalau ya untuk digunakan untuk personal juga baik juga. Karena kita bisa jadikan Linktree ini sebagai CV kita lah, CV paling update. Kita bisa customize sedemikian rupa, misalnya kita punya pengalaman kerja di mana, atau saat ini aktif di mana, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu, Mas. Kalau yang untuk Linktree. Iya, benar-benar free ya Mas ya, kalau untuk kita bikin profile aja gitu ya. Iya, iya, Tapi betul. ini lebih lebih anu ya temen, ya, lebih bisa ter-screening lagi lah. Iya, Ter-screening iya, kalau kita bukan scammer. Dan kenapa? Pure ini adalah desentral dan juga terkoneksi dengan wallet ya. Dan juga ada verifikasi benar, dari sosial media kita gitu kan, termasuk YouTube, apa tadi, Twitter, Instagram ataupun banyak. Jadi benar, kita bisa benar, menampilkan apa namanya itu setiap sosial media kita di dalam satu halamannya Linktree tadi ya. benar, Mas Eko. Jadi ya Mas. Benar, Oke, oke, benar. oke. Menarik sih. Karena perlu coba deh, Pak Tri sama Mas Kak Sherly, Kak Sherin ya. Kak Sherin itu siapa nih? Kak Sherin, kemudian Mas Putra dari Mas Ray juga. Kalian bisa coba aja nanti. Ya, kalau mau bikin, silakan itu free, semuanya free. Di jaringan mana Mas tadi? Jaringan cyber ya? Kalau misalnya kita mau buat Linktree profile itu dia tidak harus di jaringan cyber, tapi kalau misalnya kita mau mint cyber ID, ya itu harus di jaringan Hmm. cyber. Oh gitu, jadi masih secara Mm-mm. online ya, internet gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk buat profile aja, bisa cuman connect dengan EVM wallet saja, misalnya MetaMask contohnya, Hmm. itu udah bisa kita create, kita punya ini ID. Sorry, kita punya Linktree profile.
Oke, jadi kita bisa sematkan di setiap sosial media kita ya Mas ya. Link dari profile kita ya, Pak. Link juga ya. Jadi Iya, lebih enak jadi orang mencari kita nggak susah. heeh. Sudah termuat semua di situ. Masuk WA apa? WA juga bisa ya? Ada WA-nya nggak di situ, Mas? Kalau kita sebenarnya bisa aja taruh kita punya nomor WA juga bisa kita taruh di situ. Tapi masih belum ada langsung dia redirect gitu masih Yang belum. direct link itu ya. Oh iya iya, oke Heeh, oke. ya. Kalau Mungkin WA kan hanya masih belum sekedar untuk se-private ya. iya. Jadi kalau misalnya hanya untuk buat eh, profile, cuman connect wallet aja Mas Eko, udah bisa Oke, langsung. Tapi kalau misalnya tuh mudah kan? untuk organisasi em, itu lebih berguna sih. Kalau kalau menurut saya pribadi ya Mas ya. Karena kalau misalnya Iya, kita pakai yang lama itu yang Linktree itu Mas Eko tahu ya, iya, Linktree iya. yang I-nya dua di belakang itu. Iya, kita eh punya sih Mas itu. Ekspor oh juga ada ya. punya sih itu. Oh iya Ada. ya. Ha-ha. Saya beberapa kali nemuin mirip-mirip kan, namanya diplesetin dikit, tapi ternyata scam gitu Mas. Hmm, Karena dia nggak ada ini kan, nggak ada fitur untuk verified itu. Emang betul ada, betul tidak kenal ya, sungguh. kok ada beberapa kali ketemu di bukan di Metaphor, maksudnya di project lain. eh Hmm, Untungnya tuh nggak ngeklik link yang scam gitu. Cuman saya itu Iya, maksudnya harus eh, hati-hati. iya, jadi iya karena di situ kan kita bisa bebas tuh, Mas buat itu misalnya contoh saya buat Linktree itu yang lama itu kan yang Linktree itu Hmm, untuk Metapool tapi O-nya 3 misalnya gitu. Dia dia bisa bisa aja maksudnya bisa dipalsuin gitu. Karena dia kan tidak ada verifikasi atau dan lain-lainnya lah prosesnya. Kalau di sini memang agak cenderung rumit tapi relatif mungkin lebih aman. Kira-kiranya begitu. iya sih, oke oke. Jadi ya kita perlu coba sih keamanan dan juga kesimpulan sebuah eh, apa ya namanya on-chain profile ya atau Iya, iya, ya iya. on-chain profile ya, bener ya. Iya. Ya Itu lumayan di kalau itu itu mempermudah juga kita sih dong. ada ini dia Mas, mobile app-nya kan lagi dikembangkan. Oh, mm. Jadi agak-agak lucu juga nih. Jadi di mobile app-nya ini, iya tapi masih belum open to public sih. Saya bisa share Oke oke gitu. oke. Jadi Linktree ini dia ada mobile app-nya. Jadi ada fitur messaging juga, fitur untuk ini untuk chatting gitu kan. Jadi eh, setiap profile itu baik personal atau organisasi itu dia ada akun sendiri berarti kan Mas. Nah, yang misalnya saya Mm, Heri Mas Eko gitu kan. Terus ada yang organisasi juga misalnya Cyber Indonesia atau Metapool gitu atau yang lain. mm. Nah, kadang kita kan kalau dipakai Telegram, kita kan susah untuk chatting Mas. Kadang eh, ada orang chatting yang tidak dikenal. Kalau saya secara pribadi jeleknya pribadi saya ini saya males Mas ngebuka itu ya. Karena dalam bayangan saya ini orang nge-scam aja nih gitu kan. Atau kadang dalam pikiran saya, oh ini orang pasti ini influencer abal-abal lah gitu kan, yang jualan gitu kan, atau apa. Tapi jeleknya, kadang kita juga nge-skip potensi atau kesempatan yang sebetulnya ada dampak positifnya ke kita di chat itu. Tapi kita Ya nggak buka betul sih. karena kita malas nanti pas dibuka nanti orang ini tahu nih kita udah baca tapi kita nggak balas gitu kan. Ya, akhirnya Ya kita ya skip betul. aja. Kadang kan gitu. Nah, kalau kalau saya secara pribadi jeleknya saya begitu. Atau kita lock, kita tutup, kita punya DM. Jadi orang nggak Mm. bisa nge-DM kita kecuali yang hanya yang ini, yang punya akun premium di Telegram Ya atau ada setting kayak gitu ya. ya atau di Discord itu kita tutup DM kita. Jadi kalau kita tidak add friend dulu, kita nggak bisa DM-an di Discord. Kadang kan gitu ya Mas ya. Ya ya Uh, betul betul. Tapi itu juga menghambat eh, kesempatan kita untuk dapatkan hal baik sebenarnya.
kalau misal kita tutup sebenarnya kan Mas ya. Iya, Nah, iya. kalau kalau di Linktree ini fitur messagingnya ini kayak gini, rencananya kayak ada satu fitur di mana kita harus connect, kita harus friend dulu baru bisa saling DM-DM-an gitu. Itu normal lah seperti di Discord Mas. Tapi ada satu lagi nih Mas. Mhm. Kadang kalau misalnya di Discord itu orang add friend, kita nggak cek kan Mas siapa yang add friend kita kan. Karena Mhm. kayak ini pasti scammer gitu. Kecuali kita di Iya, tag di Discord, tolong tolong accept friend request saya ya gitu kan. Tapi tetap aja kita kadang ngerasanya iya males kan gitu. baru. Kalau di Linktree mobile version ini ada namanya paid messaging. Jadi pesan berbayar. Jadi si pengirim pesan, misalnya saya mau ngirim pesan nih ke Mas Eko kan, eh, saya harus bayarkan fee on chain itu. Jadi kalau misalnya kredibilitas akun Mas Eko tinggi itu makin mahal tuh. Misalnya saya mau ngechat Mas Eko, saya bayarnya lebih mahal lagi, gitu. Makin mahal lagi. Jadi kalau kalau misalnya em, memang benar-benar niat nih orang yang mau ngirim pesan ini, harusnya dia tidak akan mempermasalahkan bayar $1, $2, $3, $5 gitu kan Mas. Mhm, mhm. Nah, tapi Iya pertanyaannya sih. itu penerima pesan ini kenapa dia sampai mau ini kan, sampai mau balas pesan itu kan? Nah, si Iya, 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 penerima betul. pesan ini dia baca message-nya, misalnya Mas Eko nih, Mas Eko baca pesan yang saya kirim kan, ternyata Mas Eko enggak minat, otomatis kan Mas diemin aja gitu kan. Tapi Iya, pada iya. saat Mas rasa pesan yang saya kirim ini ternyata memiliki dampak baik untuk Mas, otomatis kan Mas terima kan, Mas balas kan Mas. Halo, iya, apa Iya, kabar, betul. dan lain-lain. Pada saat Mas lakukan itu, Mas akan menerima fee yang saya bayarkan itu Mas. Misalnya kredibilitas Mas Eko tinggi, misalnya sampai $15 sekali kirim pesan. Mhm. Um, pada saat Mas balas pesan yang saya kirim, Mas Eko akan terima tuh $15. Sebagai penghargaan atas Mas Eko sudah balas chat saya lah gitu. Jadi mirip kayak itu ya Mas ya nanti kayak web atau Farcaster itu ya. Farcaster, Pernah dengar Farcaster, nggak? Farcaster ya Mas ya? Kan ada juga pembayaran dia secara on-chain dia mirip kayak Twitter tapi secara on-chain blockchain gitu kan. Jadi kita bisa Oh gitu. Iya, kirim iya. uang dan di aset kripto ya mungkin di jaringan BIS kebanyakan. Jadi Mhm. bisa kayak gitu loh, hampir sama kayak ini. Cuman kan dia lebih mirip ke salah satu platform sosial media mirip sama Twitter Oh oke, ada iya. retweetnya, ada tweetnya, tapi namanya bukan Farcaster tweet ya, Mas. tapi namanya itu cast, kemudian recast gitu kan, casting ya, Mhm. casting, Heeh, CAST itu heeh. jadinya kayak gitu modelnya. Iya, Ini iya. sama, dia secara on-chain juga, Link. Iya, Jadi tetap aja on-chain juga. butuh satu profil juga sih. Kalau kita bikin lebih enak, ya pakai itu tadi. Jadi satu halaman itu kita bisa pakai semuanya nih. Ada Twitter, ada Farcaster, ada apa misalnya. Dipakai ceritanya yang punya Mas. Iya, iya, iya. Di ini kan, jadi Mhm. lebih enak, lebih simpel gitu loh. Jadi Mhm, kalau kita mhm. mau sematkan nih link kita, hanya satu link itu aja kita bisa taruh di mana aja. Ya, Dengan benar. Benar. memuat semua link yang kita punya kayak gitu-gitu sih. Mhm, benar, Oke, benar. oke, oke. Oke, ini sudah cukup lama ya, hampir 1 jam ya. Ngobrol. Enggak terasa ya Mas. Kerasa. Heeh. Mungkin dari Pak Tri atau Mbak Sherin atau Mas Putra yang ditanyakan. Halo Pak Tri, halo Kak Sherin. Saya sambil nyambi nggarap yang lain nih, jadi nggak Oke, fokus silakan, silakan. Gak apa-apa. ngobrol-ngobrol. Ya, eh, apa ya? Ini kan informasi sederhana aja sih kalau tentang liquid stacking tadi ya bahasnya ya. Oh ya, ya benar Mas. Ini mau bahas yang liquid stackingnya atau mau bahas ngobrol yang lainnya nih? Boleh, dua-duanya boleh. Dibisakin dulu, boleh, silakan. Apa ya? Lagi Gimana ngeblank Mas? saya. Lagi ngeblank. Aduh, banyak kerjaan sih. Banyak kerjaan ini.
mabuk ini baterainya Mas Heri. Dia bawa 1.000 project saya di Indonesia. Keren dia meningkatkan battery adoption di Indonesia nih baterai ini. Keren. It's okay, Eh, nggak apa-apa, Tri. Mas Eko, Gini tadi Mas kita Eko, bahas liquid stacking kan. Iya, gimana? Ya, halo? Mas Heri besok free nggak ya? Iya, Mas Heri besok ada free. Kita mau ada space, Mas Heri. Besok Bisa, ah, ya, jam 8. jam Bisa 8. mewakili cyber kok, nggak apa-apa. Ya, boleh Mas, boleh, boleh. Boleh ya? Saya Ya udah. bisa, saya anytime free aja Mas. Oke, Ya keren, Mas, keren. besok Full besok battery nih kita sekarang cek nih. ya. Siap, siap. Ya, oke, siap. Nanti kita Ya lanjut di wes, chat aja, Mas Heri sama Pak Tri ya, terkait itu ya. Baik, ya baik Oke, Mas. wes. teman-teman. Oke, siap. Masalah liquid stacking, tadi Pak Tri ada tanya kan? Dan juga ada satu lagi, Udah wes aman wes. Saya tak ngerjain aman yang ya? lainnya dulu. Bingung saya. Oke, siap. Oke. Terima kasih berarti Pak Tri ya sudah menyempatkan mampir walaupun saya sangat sibuk pekerjaannya banyak gitu kan di Web3 dan Web2 wes keren ini Pak Tri ini bisa bagi waktu Mas Heri keren ya. Oke teman-teman by the way nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol ya sama Mas Heri sama Mas Tri sama Mbak Serin dan Mas Putra. Walaupun intinya tujuan kita ngobrol adalah memberikan informasi, memberikan ilmu, gimana cara memanfaatkan liquid stacking gitu kan, dan juga memanfaatkan profil kita nih dengan baik di internet gitu kan, supaya tidak ada orang yang menyerupai kita. Kenapa semuanya sudah diverifikasi gitu kan di tempatnya Mas Heri tadi di cyber kan. Dan kenapa kok harus ada sebuah profil itu? Karena profil itu akan merangkum semua sosial media kita di dalam satu halaman. Jadi sehingga kalau orang mau nyari kita, mau hubungi kita, itu bisa langsung tinggal klik aja nih. Misalnya ke Twitter ya, dia langsung diarahkan ke Twitter kita. Misalnya ke Telegram, langsung diarahkan ke Telegram kita by DM. Jadi lebih enak, lebih mudah gitu ya. Itu teman-teman. Terus kalau terkait rangkuman untuk liquid stacking tadi, jadi teman-teman itu juga bukan saran investasi ya. Saat ini kita kan lagi masuk di fase bullish nih ya. Kan kalau kita mau nunggu sampai tahun 2025, semuanya tergantung dari teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian bukan seorang trader gitu kan, kalian bisa main di liquid stacking. Notabene adalah cukup aman, low risk gitu kan, low risk. Jadi kita bisa taruh di sana sambil aset kita berkembang, nunggu sampai harga benar-benar bullish di top harga baru kita take out itu nggak ada masalah. Kalian harus berani TP ya. Setiap kalian trading, setiap kalian berinvestasi, kita cari uang, kalian harus benar-benar berani untuk take profit. Take profit sebagian monggo, secara keseluruhan juga monggo gitu kan. Tapi masuk lagi, nah, boleh langsung bisa pakai simpan pinjam atau lending borrowing untuk masuk, untuk pasang shop misalnya. Kalau dirasa harga market sudah di top nih, kita pasti akan turun, ya udah kita pasang shop itu bisa kita pakai lending borrowing yang menggunakan liquid stacking token tadi sebagai jaminan ataupun USDC sebagai jaminan. Oke, jadi semua itu kembali ke dia ya teman-teman, jadi kalian bisa pilih masing-masing. Oke, terima kasih ke Mas Heri udah sempatkan ngobrol sama kita, Putra dan juga tadi Kak Sherin tadi ya namanya atau Mas Ray. Terima kasih. Nanti kita sambungkan di next berikutnya. Oke, Mas Heri, ada yang tanyakan? Ada yang sampaikan? Sebelum kita close? Ah, nggak ada Mas. Terima kasih banyak Mas Eko Terima kasih undangannya. ya. Oke, makasih ya Mas Sharingnya ya, juga udah terima kasih. sempetin mampir ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas. Apa?